Coba teman-teman yang hadir di sini angkat tangan ya. Siapa yang belum pernah ya menggunakan media sosial? Gak ada tangan yang terangkat? Tidak ada. Nah, berarti semuanya sudah pernah ya menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, kalau kalian menggunakan media sosial kan pasti ada konten nih yang teman-teman lihat. Bisa berupa video, gambar, tulisan, atau apapun itu. Misalnya nih, teman-teman nonton video di YouTube, pasti ada kan orang yang merekam, mengedit, dan mengunggah konten itu. Nah, orang itu dinamakan sebagai content creator atau pembuat konten nih. Tahu nggak sih teman-teman, jumlah content creator itu banyak banget nih di seluruh dunia. Kalau menurut laporan dari Linktree Content Creator Report di tahun 2022, ada lebih dari 270 juta orang worldwide yang menjadi content creator. Itu banyak banget teman-teman, karena jumlahnya hampir sama dengan jumlah penduduk di Indonesia. Kok bisa sebanyak itu ya? Oke, sebetulnya hal yang bisa menjadi alasan mereka menjadi content creator dan benefit yang saya pribadi juga terima nih adalah penghasilan tambahan nih teman-teman. Perkenalkan juga, nama saya Maria Olivia Susilo, biasa dipanggil Olivia. Saya adalah mahasiswi S1 di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Dan saya juga merupakan seorang content creator dan pendiri dari organisasi kesehatan mental dengan media seni yang namanya Studio Jiwa. Oke, jadi saya itu sudah ada di Studio Jiwa selama lebih dari 3 tahun, dan di umur 21 tahun sekarang ini saya memiliki kesempatan nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti mulai memiliki bisnis saya sendiri dalam membuat merch untuk Studio Jiwa, mulai diundang untuk menjadi narasumber-narasumber seperti di TEDx UAJ ini dan sebagainya, dan itu lumayan karena bisa memberikan saya sedikit penghasilan tambahan. Dan the best part is teman-teman adalah berdasarkan laporan dari Linktree tadi, 66% orang yang considers themselves as content creators itu menjadikan content creator sebagai side hustle mereka. Artinya teman-teman bisa nih punya pekerjaan utama tapi menjadikan waktu luang kalian secara fleksibel untuk membuat konten. Oke, jadi kita sudah bahas tadi ya teman-teman tentang benefit menjadi content creator. Sekarang saya mau bicara tentang jenisnya nih. Menurut saya ada 2 jenis content creator. Yang pertama adalah mereka yang menampilkan identitasnya di media sosial, seperti contohnya di slide ini. Jenis yang kedua adalah mereka yang tidak menampilkan identitasnya. Mereka itu prefer untuk bekerja di balik layar atau anonim. Jadi audiens mereka itu tahu tentang platform mereka, tapi mereka mungkin tidak tahu nih siapa content creator atau siapa pendiri di balik platform itu. Oke, mungkin teman-teman berpikir nih lah, emang apa pentingnya, apa signifikannya kalau perbedaannya cuma satu menampilkan identitas dan satu enggak? Tunggu dulu teman-teman, trust me there's more than that, karena di balik kedua jenis ini ada nih proses yang berbeda, membutuhkan kepribadian berbeda, dan hasil akhirnya itu bisa berbeda juga. Dan di akhir TEDx UAJ hari ini, saya harap dapat memberikan sedikit insight nih ke teman-teman semua untuk bisa menjawab pertanyaan, kalau suatu hari teman-teman menjadi content creator, jalur mana yang akan teman-teman pilih? Menampilkan identitas atau stay anonymous, karena saya pernah mengalami keduanya nih di Studio Jiwa. Bagaimana? Oke, throwback sedikit teman-teman, ketika di awal saya mendirikan Studio Jiwa. Itu di tahun 2020, jadi di masa pandemi ya. Saat itu saya merasa bingung nih, karena semua kegiatan tiba-tiba menjadi online semua. Dan jujur gabut sih di rumah saja. Nah, saat itu juga saya juga fun fact sedang liburan kenaikan nih teman-teman dari SMA ke kuliah. Nah,
di saat itu saya punya mimpi yang besar, teman-teman. Saya ingin menjadi content creator dengan memiliki platform saya sendiri. Lebih dari itu, saya ingin banget nih membantu orang-orang dengan konten-konten saya, khususnya di bidang keilmuan saya nanti di kuliah, yaitu psikologi. Little did I know, mimpi idealis saya dulu itu bisa berbuah manis karena sekarang Studio Jiwa sudah melewati ulang tahun ketiganya. Oke, nah di awal saya mendirikan Studio Jiwa, saya itu masuk ke tipe yang kedua nih teman-teman, yaitu tipe yang anonim. Jadi saya enggak tuh bercerita ke keluarga ataupun teman-teman terdekat saya tentang Studio Jiwa, hingga sekitar mendapatkan 10.000 followers baru saya mulai open up. Dan saya enggak tuh menampilkan nama maupun identitas saya di media sosialnya Studio Jiwa. Nah, tapi sekarang saya mulai berpindah ke tipe yang pertama teman-teman, mulai menampilkan identitas. Kok bisa begitu ya? Basically ada dua alasan teman-teman. Yang pertama, sejujurnya saya itu walaupun saya mendirikan Studio Jiwa dan saya sudah cukup berkembang ya di sana, saya jujur merasa demotivasi teman-teman, dan saya itu merasa sedih, saya merasa overwhelmed terus-terusan membuat konten, dan lebih dari itu saya juga merasa kesepian dan sendirian karena istilahnya di balik perjuangannya Studio Jiwa itu saya berjuang sendiri untuk bisa memperjuangkan Studio Jiwa. Jadi saya butuh orang-orang untuk bisa berkembang bersama saya. Tapi sulit kan ya kalau misalnya saya mau reach out ke orang-orang kalau saya sendiri tidak mereveal kalau saya itu pendirinya Studio Jiwa. Jadi saya mulai tuh open up ke teman-teman terdekat saya hingga sekarang kami memiliki tim sendiri. Alasan yang kedua teman-teman, konten saya pernah dicolong orang. Jadi ceritanya itu di tahun pertama mendirikan Studio Jiwa, ada satu platform yang mengklaim konten-konten Studio Jiwa itu sebagai miliknya dia. Dan jujur di saat itu saya merasa sedih teman-teman. Kenapa? Karena saya mengalami kesulitan untuk reach out ke orang itu sebagai pendiri Studio Jiwa karena saya sendiri jarang merefer diri sendiri sebagai pendirinya. Nah, sejak itu saya mulai open up deh, saya mulai menampilkan nama dan foto-foto saya dan tim di media sosial Studio Jiwa, saya mulai memberikan credits untuk saya dan tim di setiap psikoedukasi Studio Jiwa, dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman, ini yang saya pelajari. Dari kedua jenis itu, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya punya kelebihannya masing-masing ya. Dan untuk memudahkan teman-teman nih, kalau penasaran tentang content creator dan ingin tahu kalian lebih cocok masuk ke jenis yang mana, saya membuat matriks perbandingan ini. Oke, jadi ada 3 pembanding nih teman-teman. Untuk pembanding yang pertama, itu ada keterampilan yang dilatih. Kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang content creator yang menampilkan identitas, teman-teman bisa melatih skill menampilkan diri di depan kamera. Story time juga nih teman-teman. Di awal saya mulai merekam diri untuk TikToknya Studio Jiwa. Sejujurnya saya merasa awkward dan malu banget sih. Tapi karena jam terbang dan saya ingin banget nih put out the best contents buat Studio Jiwa, jadi saya mulai melatih diri. Dan saya mulai tuh belajar tentang cara menampilkan diri dengan angle yang baik, secara physically juga baik, dan akhirnya seiring berjalannya waktu saya mulai improve. Jadi pasti teman-teman bisa juga. Nah, di sisi lain kalau teman-teman itu tipe yang anonim, teman-teman bisa melatih skill menampilkan konten yang unik dengan kreatif tanpa menampilkan wajah kalian. Gimana tuh? Misalnya nih ya, kalau di Instagram Studio Jiwa, teman-teman boleh perhatikan juga kita hampir tidak pernah menampilkan wajah di sana, kalau di feeds ya teman-teman. Nah, sebagai gantinya, walaupun konten Studio Jiwa itu seluruhnya tentang kesehatan mental, tapi kami juga punya ciri khas lain,
yaitu di setiap cover feeds Instagram Studio Jiwa pasti ada ilustrasi manusianya. Jadi bisa mulai dari hal-hal yang simpel seperti itu, silahkan explore diri teman-teman saja, find your own uniqueness, karena itu bisa menjadi selling point kalian. Oke, pembanding yang kedua adalah tekanan untuk mengunggah konten. Kalau misalnya teman-teman itu masuk ke tipe yang menampilkan identitas, kalau dari pengalaman saya tekanannya cukup tinggi sih. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan constant reminders dari orang-orang di sekitar kalian, dari keluarga, teman dekat, pacar, dan sebagainya. Misalnya kalian lagi di rumah, di sekolah, lagi nongkrong, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, kapan nih post selanjutnya? Apa rencana kamu untuk platform ini dalam jangka panjang? Dan secara tidak langsung pertanyaan-pertanyaan itu bisa terus-terus merimain kamu untuk memikirkan tentang platformmu. Di sisi lain, kalau teman-teman itu tipe yang anonim, paling teman-teman akan mendapat reminder itu dari audiens kalian saja kalau kalian membuka media sosial. Jadi teman-teman juga perlu nih disiplin untuk mengunggah konten. Pembanding yang terakhir, rekognisi atau seberapa mungkin teman-teman dikenali ketika ada di ruang publik. Kalau teman-teman tipe yang menampilkan identitas, teman-teman itu cenderung tinggi nih bisa dikenali di ruang publik. Terutama kalau teman-teman sudah semakin besar dan berkembang audiensnya nantinya. Seperti let's say Maudy Ayunda atau Just No Limit, audiens mereka itu bisa kenal sama mereka, bisa menyapa ketika di publik. Di sisi lain, kalau teman-teman itu tipe yang anonim, teman-teman kemungkinan di-recognize-nya itu lebih kecil karena teman-teman itu basically adalah orang di balik layar. Tapi privasi kalian juga bisa lebih terjaga nih. Oke, jadi begitu ya teman-teman, menampilkan identitas atau anonim, keduanya itu punya keuntungannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Jadi kembali lagi silahkan merefleksikan diri saja. Dan terakhir, sebelum menutup TEDx UAJ saya hari ini, saya akan kembali ke pertanyaan yang saya ajukan di awal teman-teman. Silahkan direnungkan, dijawab dalam hati ya. Jika suatu hari teman-teman ingin menjadi content creator, jalur mana nih yang teman-teman akan pilih? Menampilkan identitas atau anonim? Terima kasih.